Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 4 Probolinggo, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan SMA Negeri 4 Probolinggo, yang kami hormati Pembina OSIS MPK SMA Negeri 4 Probolinggo, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya pada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di aula SMA Negeri 4 Probolinggo dalam acara debat calon Ketua OSIS dan MPK periode 2021-2022. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Berikut saya bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketiga, perkenalan Dewan Juri. Keempat, sambutan Kepala SMA Negeri 4 Probolinggo. Kelima, orasi masing-masing Ketua OSIS dan MPK. Keenam, debat. Ketujuh, penutup. Menginjak acara pertama, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, perkenalan juri. Juri 1, Bapak Hakam Basori SPD MM selaku Kepala SMA Negeri 4 Probolinggo. Juri 2, Bapak Eko Martabasili SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Juri 3, Bapak Bambang Hadi Purwanto selaku Pembina Paresipa. Juri 4, Rani Lailatul Jannah selaku Ketua MPK. Juri 5, Yuda Suratmono selaku Ketua OSIS. Juri 6,
Andi Bunga, selaku perwakilan siswa. Berikutnya sambutan Kepala SMA Negeri 4 Probolinggo untuk Bapak Hakam Basori SPDMM, dipersilahkan. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billahil azim. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini, kegiatan dalam rangka memilih seorang pemimpin yang di SMA sering dikatakan sebagai pemilihan ketua OSIS dan MBK. Mudah-mudahan diizinkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu saya sampaikan di dalam kegiatan ini bahwa kegiatan ini pada dasarnya adalah merupakan suatu proses pembelajaran bagaimana seseorang bisa mengimplementasikan kegiatan berupa kegiatan organisasi yang ada di suatu sekolah. Satu-satunya kegiatan yang bisa dilaksanakan, kegiatan organisasi yang bisa dilaksanakan di sekolah adalah OSIS dan MBK. Setiap tahun selalu melakukan reformasi. Maka dari itu, 6 kandidat yang di depan ini nantinya pasti akan ada yang jadi ketua dan seterusnya. Maka dari itu hal pertama yang harus diterima adalah apapun yang terjadi itu yang terbaik. Tinggal bagaimana solusi di mana tempat atau kedudukan yang diberikan. Dan semua yang terjadi pasti seizin yang Maha Kuasa. Maka dari itu tidak perlu ditolak dan tidak boleh ditolak. Kalau tanpa seizin yang kuasa tidak akan terjadi. Jadi siapapun yang terpilih itu yang terbaik. Dan yang terbaik harus bisa mempengaruhi yang kurang baik menjadi lebih baik. Itu hal yang paling penting. Yang berikutnya perlu disampaikan bahwa ini adalah kegiatan pertama bagi sekolah penggerak. Dari 300 sekian sekolah penggerak SMA di Indonesia, SMA 4, mungkin ini yang akan melakukan kegiatan pertama yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu kegiatan demokrasi. Ini salah satu kegiatannya. Maka dari itu, tolong dilaksanakan dengan sebaik mungkin, sehingga nantinya kalian di sekolah ataupun di luar sekolah akan mengambil manfaat apa demokrasi itu. Bagaimana demokrasi itu? Kalau diterapkan di sekolah, diterapkan di rumah, diterapkan di keluarga, diterapkan di masyarakat. Ini pelajaran pertama di tahun pertama sebagai sekolah penggerak. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik dan bisa memberikan yang terbaik dan berpengaruh baik terhadap semua, baik bagi Bapak Ibu Guru, bagi staf tata administrasi, dan bagi anak-anakku sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Bapak Hakam Basori SPD MM atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, orasi dari masing-masing calon ketua OSIS dan MPK. Kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Maulana Ibrahim dari kelas 11 MIPA 2 nomor urut 3. Saya kandidat calon ketua OSIS periode 2021-2022. Lambang kepribadian saya adalah singa. Mengapa saya memilih singa? Karena singa memiliki kewajiban penting dalam organisasi dan memiliki sifat yang ganas, sangat kuat dan sabar. Dan program kerja saya adalah Jumpa Hati, yaitu Jumat pagi sehat pasti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afdinal Bahtiar Abadi dari kelas 10-1 sebagai kandidat calon ketua OSIS periode 2021-2022 nomor urut 2. Lambang kepribadian saya adalah cita. Alasan saya memilih cita adalah karena cita memiliki sifat pemberani, gesit, cerdik, dan hidup berkelompok. Program kerja saya adalah bekerja sama dengan kegiatan ekstrakurikuler, baik akademik dan non-akademik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ghazi Al-Ghifari dari kelas 11 IPS 3 sebagai kandidat calon ketua OSIS nomor urut 3. Lambang kepribadian saya adalah singa karena memiliki sifat jiwa kepemimpinan serta tegas terhadap anggota. Program kerja saya adalah mengadakan lomba antar kelas di bidang keolahragaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Atla Nugroho berasal dari PS1. Saya kandidat ketua MPK 2021-2022 nomor urut 1. Lambang kepribadian saya ialah semut. Mengapa saya memilih semut? Semut adalah hewan kecil tetapi memiliki sifat gotong royong yang sangat besar. Untuk program kerja saya yang pertama ialah berjudul 11, Sodakoh Bersama Kelas. Selanjutnya ialah apa? Yaitu aspirasi semapa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Leonard Iskandar Dinata dari kelas 10-8. Saya di sini sebagai kandidat calon ketua MPK nomor urut 2. Lambang kepribadian saya memilih padi. Mengapa saya memilih padi? Karena padi semakin berisi maka semakin merunduk. Untuk program kerja saya sementara ini ialah melaksanakan Jumat bersih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura Putri Prameswari dari kelas 11 IPS 3 sebagai kandidat calon ketua MPK periode 2021-2022 nomor urut 3. Lambang kepribadian saya yaitu tikus. Seperti tikus, saya adalah orang yang berusaha keras dan dapat diandalkan dalam melakukan suatu hal. Program kerja saya yaitu 1. Melaksanakan tutor belajar selama 30 menit. 2. Mengadakan FELIK, Festival Literasi dan Kesenian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Terima kasih kepada calon Ketua OSIS dan MPK. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Cynthia May Puspitasari selaku moderator debat kali ini. Kepada Cynthia kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Aulia selaku pembawa acara. Saya, Cynthia, yang akan menjadi moderator pada sesi debat calon Ketua OSIS dan Ketua MPK periode 2021-2022. Adapun tata cara dalam sesi debat kali ini diantaranya Dewan Juri memberi pertanyaan, kemudian calon ketua yang dipilih menyampaikan pendapat dan ditanggapi oleh calon ketua yang lainnya dan dikembalikan lagi kepada calon ketua yang menyampaikan debat. Sesi debat dimulai. Pertanyaan pertama, saya persilahkan kepada Bapak Hakam Basari SPD MM selaku Kepala SMA Negeri 4 Kota Probolinggo untuk mengajukan pertanyaan yang ditujukan kepada calon ketua OSIS nomor urut 1 dan ditanggapi oleh calon ketua OSIS nomor urut 2. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih saudari moderator. Calon ketua OSIS bertiga, tolong diperhatikan. Tadi kalian sudah menyampaikan program dan kalian juga menyampaikan lambang. Apapun lambang yang menjadi anutan, semua ada posisi baik dan tidak baiknya. Jadi apapun lambangnya, apapun hewan itu ada baik dan tidak baiknya. Tetapi bagaimana kalian mengambil sisi baiknya? Pertanyaannya, nanti kalian bertiga setelah dilaksanakan pemilihan, itu pasti ada yang menjadi ketua. Sebagai ketua, itu biasanya harus memiliki gagasan yang paling baik, harus memiliki inovasi yang paling baik, harus memiliki ide yang cukup banyak. Bagaimana jika ide yang terbaik kalian itu tidak diterima oleh anggota ataupun oleh pengurus yang lain? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Hakam Basori atas pertanyaannya. Jika kita sebagai pemimpin tidak diterima oleh anggota, kita tetap melaksanakan keputusan tersebut, tapi dengan cara bermusyawarah dan menghasilkan keputusan bersama. Terima kasih. Baik, saya setuju dengan kandidat nomor 1. Yang pertama, kita harus berusaha terlebih dahulu agar ide tersebut bisa diimplementasikan kepada organisasi atau anggota yang lain. Kemudian, jika memang tidak diterima, kita bisa membicarakannya secara musyawarah mufakat kepada para anggota dan organisasi yang lain. Jika memang dalam musyawarah mufakat tersebut dihasilkan jawaban yang tidak setuju, kita bisa mengganti ide-ide yang sudah kita kembangkan. Kita harus mengganti ide yang lain agar semua anggota bisa menuruti ide-ide tersebut. Sekian, terima kasih. Jadi kesimpulannya, kita dapat melaksanakan hal tersebut dengan cara musyawarah. Setelah itu, kita mengembangkan ide-ide baru berupa aspirasi dari anggota sehingga menjadi satu dan padu. Terima kasih. Terima kasih atas argumentasi
argumen yang telah diberikan dari kedua kandidat calon ketua OSIS. Selanjutnya, pertanyaan kedua, kami persilahkan kepada Bapak Eko Martabasili selaku Wakil Kepala SMA Negeri 4 Kota Probolinggo Bidang Kesiswaan. Pertanyaan diberikan kepada calon ketua MPK nomor urut 1 dan ditanggapi oleh calon ketua MPK nomor urut 2. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan pertanyaan terkait dengan visi misi SMA 4 Kota Probolinggo. Pertama, sebutkan visi SMA 4 dan yang kedua, jelaskan visi yang paling urgen, yang paling sesuai di kondisi kita sekarang ini, terutama di era pandemi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk visi, unggul dalam IPTA dan IPTEK yang peduli lingkungan serta berdaya saing lokal dan global. Untuk menurut saya, visi yang sesuai dengan urgen atau pandemi saat ini ialah unggul dalam IMTAK dan IPTEK. Mengapa? Dikarenakan saatnya adanya KBM atau daring, siswa-siswi diberi kesempatan untuk melakukan sholat. Setelah itu, siswa dan siswi SMA Negeri 4 Kota Probolinggo belajar dengan metode atau teknologi. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Iya, saya setuju dengan kandidat nomor 1. Kita harus lebih meningkatkan lagi IMTAK dan IPTEK di dalam masa pandemi ini. Karena apa? Saat masa pandemi ini, seluruh siswa dan siswa lainnya jarang berinteraksi langsung antara tatap muka di dalam sekolah. Jadi kita harus melalui pelajaran yang bisa dilaksanakan melalui teknologi. Terima kasih. Baik, kesimpulannya adalah SMA Negeri 4 Kota Probolinggo berhasil mewujudkan visi di dalam maupun saat terjadinya pandemi. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada kedua kandidat calon ketua MPK. Kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga yang akan diajukan oleh Bapak Bambang Hadi Purwanto SPD selaku pembina Paresipa. Pertanyaan ditujukan kepada calon ketua OSIS nomor urut 2 dan ditanggapi oleh calon ketua OSIS nomor urut 3. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih moderator. Saya di sini kebagian bertanya terkait dengan program kerja. Apabila suatu organisasi sudah solid, harus juga didukung oleh program kerja yang baik. Program kerja yang baik itu adalah dari perencanaan, ya, pelaksanaan, dan pelaporan. Itu harus sukses, istilahnya trisukses. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kamu sebagai calon ketua OSIS untuk membuat program kerja? Apa saja yang harus diperhatikan untuk membuat program kerja? Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama kita harus lakukan adalah melihat kondisi sekolah, melihat situasi dan kondisi yang ada di sekolah. Dikarenakan di saat ini masa pandemi, kita bisa mewujudkan beberapa program kerja, baik melalui online atau daring. Yang pertama, kita harus memiliki perencanaan, karena di saat masa pandemi ini semua serba online. Jadi kita harus memikirkan yang bersangkutan dalam ilmu teknologi yang sudah berkembang saat ini. Kemudian jika sudah menemukan perencanaan yang cocok, kita bisa menerapkannya, baik menerapkannya dalam online ataupun offline. Kemudian setelah diterapkan, kita bisa membuat laporan bahwa program tersebut sudah berhasil. Sekian, terima kasih. Baik, saya setuju dengan argumen dari kandidat nomor 2. Selain itu, sebelum memulai untuk membuat
program kerja, kita juga harus berdiskusi dengan anggota lainnya. Mau bagaimana kita ke depannya di saat pandemi sekarang. Terima kasih. Kesimpulannya adalah, meskipun di saat pandemi seperti ini, kita harus tetap melaksanakan program kerja, baik secara online maupun offline. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas argumen yang telah diberikan. Kita lanjutkan kepada pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Rani Lailatul Jannah selaku Ketua MPK periode 2020-2021. Pertanyaan ditujukan kepada calon Ketua MPK nomor urut 2 dan ditanggapi oleh calon Ketua MPK nomor urut 3. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Cynthia selaku moderator. Untuk pertanyaannya, menurut kamu, seberapa pentingkah jabatan Ketua MPK ini? Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Nabila. Menurut saya, jabatan sebagai Ketua MPK ini sangatlah penting. Karena MPK ini organisasi yang untuk menampung dan menjalankan aspirasi semua warga SMA Negeri 4 Kota Probolinggo ini. Dan di tangan ketua lah kita bisa menentukan aspirasi mana yang harus kita jalankan dan harus kita laksanakan. Terima kasih. Saya setuju dengan pendapat kandidat nomor urut 2. Menurut saya, jabatan menjadi Ketua MPK itu sangat penting karena menentukan keaktifan kita dalam berorganisasi. Dengan menjadi Ketua MPK, kita bisa menambah wawasan dan pengalaman dalam berorganisasi. Kesimpulannya, semua organisasi perlu membutuhkan ketua, karena ketua itulah yang bisa untuk memantau, memberi contoh, dan untuk melaksanakan program kerja selanjutnya apa yang akan dibuat organisasi itu tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas argumen yang telah diberikan. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kelima. Kami persilahkan kepada Yuda Suratmono selaku Ketua OSIS periode 2020-2021 untuk mengajukan pertanyaan kepada calon Ketua OSIS nomor urut 3 dan ditanggapi oleh calon Ketua OSIS nomor urut 1. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, apa itu birokrasi dan apa peranannya di dalam sebuah organisasi? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Yang saya ketahui tentang birokrasi adalah suatu tatanan atau struktur organisasi, bagan, dan pembagian kerja atau tugas-tugas. Peranannya dalam organisasi, dengan birokrasi, kita dapat menstruktur dengan baik tentang seluruh anggota dan membagi tugasnya masing-masing. Terima kasih. Saya setuju dengan pendapat dari kandidat nomor urut 3. Birokrasi, saya hanya sedikit menambahkan contoh dari birokrasi, yaitu terdapat dalam pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer, dan lain-lain. Terima kasih. Kesimpulannya adalah birokrasi, dengan birokrasi kita dapat menentukan atau dapat melaksanakan tugas dengan baik karena sudah terstruktur dan sudah ada bagannya masing-masing. Untuk pekerja, untuk setiap anggota memiliki peranannya masing-masing. Terima kasih. Terima kasih atas argumen dari kedua kandidat calon Ketua OSIS. Selanjutnya, menginjak pertanyaan terakhir daripada sesi debat kali ini, kami persilahkan kepada Andi Bunga selaku perwakilan siswa untuk mengajukan pertanyaan kepada calon Ketua MPK nomor urut 3 dan ditanggapi oleh calon Ketua MPK nomor urut 1. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana cara kamu mengatasi program kerja Paresipa yang banyak menuai komentar negatif dari para siswa? Namun, program kerja sudah disetujui oleh guru. Sikap apa yang kamu ambil untuk mengatasi masalah tersebut sebagai calon Ketua MPK? Terima kasih. Terima kasih. Menerima aspirasi dari siswa. Kemudian kita bisa diskusikan kembali dengan OSIS.
Baik, terima kasih. Saya sangat setuju dengan pendapat kandidat nomor 3. Mengapa? Dikarenakan fungsi MPK yaitu menyaring dan menjalankan aspirasi-aspirasi dari warga sekolah SMA Negeri 4 Kota Probolinggo. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya yaitu, aspirasi siswa harus kita terima, lalu kita evaluasi kembali hingga mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari seluruh Dewan Juri dan juga kepada seluruh kandidat calon Ketua OSIS dan Ketua MPK atas jawaban yang sangat luar biasa serta telah memberi argumen terbaiknya. Sesi debat telah selesai. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Aulia selaku pembawa acara. Terima kasih kepada Cynthia selaku moderator debat. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara yaitu penutup. Sekian acara orasi dan debat calon Ketua OSIS dan MPK periode 2021-2022. Terima kasih kepada Dewan Juri serta calon Ketua OSIS dan para hadirin sekalian. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.